Cara ya, jadi kita ceritanya ada di Sidrap, di pembangkit listrik tenaga Bayu. Emang Bayu? Iya, Bayu. Ya memang PLTB itu Bayu. B itu Bayu, masa bayi? Dan bukan pula babi kan. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu proyek paling fenomenal dan harus diapresiasi dari Pak Joko. Ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya punya target sekitar 23% akhir masa Pak Jokowi itu adalah sumber energi terbarukan. Cuman baru dapat sekitar 11%. Nah, salah satu penyumbangnya itu yang 11% itu ya ini. Ya, pembangkit kalau listrik. kita memang mau lihat literaturnya, untuk penyuplai yang maksudnya yang disuplai listrik yang terbarukan ini tenaganya itu kan bisa sampai di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Jadi ini menjangkau 3 provinsi. Oh iya, 3 provinsi. Emang ini dari tahun berapa? Ini kan proyeknya ini sejak 2015, kemudian diresmikan itu 2018. Dimana kita? Sedang di Sidrap Ini yang akan banyak ganti kincirnya, tapi kita pos-pos tidak cadangan. bisa mengakses ke Saya bilang dalam ganti yang karena perizinannya ya birokrasinya agak sulit ya. Tapi Pak Guru ke Sidrap ke Sulawesi dalam tujuan apa Pak Guru? Tujuannya adalah untuk melihat mobil Strada Triton yang baru ya. Bukan ya, tentu saja tujuannya. Ini tempat favorit anak saya, tempat impian anak saya, karena anak saya itu pengen menemukan di Indonesia sebuah simbol energi listrik yang terbarukan gitu. Sumber energi yang akan digunakan di masa depan. Jadi ini tuh sebenarnya pionir kan. Ini tuh anak saya tuh benar-benar ngebet karena Dan kita sekarang sedang berada di kantornya. ya sekarang ada di kantornya. di kantornya pengelola PLTB. Ya, PLTB. Dan Pembangkit ini listrik ada tenaga Bayu. Jumlah kincir di sini tuh ada totalnya 30. Jadi masing-masing kincir itu tenaganya 2,5 MW sehingga secara keseluruhan itu 75 MW yang menyuplai listrik energi terbarukan itu di 3 provinsi Sulawesi Tenggara, Sulsel dan Sulbar. Tapi Pak Guru di Sidrap itu hanya nanti ke sini atau dalam acara ada acara lain? enggak, saya menerima undangan dari makhluk-makhluk ini dari Universitas Muhammadiyah. Bukan makhluk. Wah, musyrik nggak nyebut nggak ngaku makhluk tuh. Ayo ngaku. Cuman, ya, tapi sebutannya Gimana? apa nggak bilang manusia aja atau orang ini mahasiswa gitu ya. Ya udah. Nah, jadi saya tuh kesini karena ada itikad baik dari teman-teman di sini dan Pak Rektor dan Pak Bupati. Saya ucapkan terima kasih, sebuah kehormatan saya diundang ke sini. Tadi kita berdiskusi panjang lebar sampai saya keringetan. Dan sekarang saya diperkenankan untuk jalan-jalan ke sini. PLTB Sidrap. Ini PLTB. Enggak jadi. PLTB pertama di Indonesia sekaligus yang terbesar. Ya karena cuma ada 2 di Indonesia. Iya. Ini PLTB terbesar dan pertama di Indonesia. Ini tulisannya. Oh, ada tulisannya. Ini kan proyek yang dikerjakan sejak tahun 2015, selesai tahun 2018, kemudian disahkan oleh Pak Jokowi. Nah, jadi apresiasi untuk Pak Jokowi karena walaupun targetnya nggak sampai sih, nggak sampai 23%. Jokowi kenapa milih Sidrap sebagai tempat ini ya? Tempat ini. Iya, masuk akal sih kalau misalkan jadi Pak Jokowi itu fokusnya dulu tuh kan luar Jawa. Jadi bikin ikan di luar Jawa, bikin pembangkit listrik, perbaikan jalan-jalan di Papua, jalannya juga semuanya itu orientasinya adalah non Jawa pada waktu itu gitu ya. Cuman ada satu fakta yang unik ya. Apa itu? Jalan paling banyak yang rusak juga ternyata di luar Pulau Jawa. Riau. Saya kira bukan ini. di sini, bukan di sini. Riau. Kalau jalan sini saya perjalanan dari Makassar sampai sini indah.
Dan ngelewatin Pare-Pare itu kayak asik ya kita malam-malam ngeliat ke sana. Iya. Kan ini memang daerah pagunungan, otomatis jalannya harus banyak berbelok-belok. Kalau enggak kan kita terjun langsung. Bukan, tadi pas di pantai itu. Oh, di pantai. Iya. View-nya bagus. Saya sih berharap Sulawesi tetap tidak memiliki banyak manusia. Soalnya kenapa? Sulawesi dibanding Kalimantan banyak mana manusianya emang? Banyak 22 banding 2. Kalimantan tuh 22 kalau nggak salah. Sulawesi saya lupa. Lebih dikit banyakkan Kalimantan. Kalau nggak salah ya. Nanti cek lagi lah, saya juga lupa. Tapi yang paling banyak perantaunya kayaknya orang Sulawesi. Oh iya. Di mana-mana ada. Iya, di mana-mana ada orang Sulawesi. Pejabat kita juga ada orang Sulawesi. Kita pernah dipimpin oleh presiden dari orang Sulawesi. Kita punya ulama yang fenomenal juga dari Sulawesi. Dari Sidrap. Iya, dari sini, dari Sidrap ini. Ini keberapa kali Pak Guru ke Sulawesi? Saya nggak ingat 2 atau 3 kali. Dan ke Sidrap baru pertama kali? Pertama kali saya ke Makassar beberapa kali, ke Manado sekali, nah ini sekali ke sini. Sebagai orang yang dikenal gembul dengan makan. Saya sangat merekomendasikan berhenti diet kalau di sini. Karena makanannya enak-enak. Makanannya enak-enak. Selama sehari semalam nyobain apa aja Pak Guru? Coto Makassar. Coto Makassar kan itu di Makassar. Di Makassar, ya. Oh iya, di Sulawesi. Pas sampai di sini. Nah, pas sampai di sini saya makan bebek yang mengerikan itu enak banget. Bebek mengerikan, rasanya mengerikan, nikmat gitu. Nikmat, Paleko, enak banget. Apa namanya? Paleko. Itu tumis ya. Paleko, pakai kol-kol lah ngomongnya. Paleko gitu ya. Iya. Karena memang kan kita itu sidrap religius. Oh, sidrap religius. Sidrap religius. Jadi bagaimana udara yang ada di sini? Nah, perbandingannya dengan ya, karena perbandingan saya adalah Jakarta Jawa dan Bandung gitu. Ini jauh lebih bersih, jauh lebih enak. Walaupun berdebu kayak gini tuh masih lebih enak daripada di Jakarta tuh. Kita tuh kayak ngerokok 10 batang sehari walaupun nggak ngerokok gitu. tingkat polusinya. Iya, tingkat polusinya. Jadi kalau main di Bandung tuh kadang-kadang gunung aja nggak kelihatan. Padahal pas lagi nggak polusi itu kelihatan. Ngeselinnya tuh gitu, terlalu banyak orang tuh. Makanya saya berharap Sulawesi itu udah gini aja lah, nggak usah terlalu banyak orang gitu. Mungkin kita bisa jalan-jalan ke depan. Oh, ini ada sapi nih. Bukan sapi ini. Ini tai sapi ini. Ini mah masih anjing itu. Lu dikatain asu. Jadi di total PLTB ada. Tapi ini coba saya pengen kelihatan dari sini ini, aduh. Tapi ini sebenarnya tempatnya menarik, tapi ternyata bukan tempat wisata ya. Coba saya bisa menjadi salah satu tempat yang ikonik Kabupaten Sidin-Reng Lapang. Tempatnya kayak bukan di Indonesia. Hah? Kayak bukan di Indonesia. Enggak, kayak bukan di Indonesia, ini kayak di Sulawesi. Sulawesi kan masih Indonesia. Oh, masih ya. Kecuali mau bikin negara sendiri. Besar, tapi ternyata itu ujungnya saja bisa sampai. Udah kelihatan diameternya kan ya. Nah, ini kita lihat diameternya. Bandingkan dengan perut saya. Ini ada baling-baling cadangan untuk area terlarang mendekat. Kita nggak boleh mendekat di sini. Area terlarang karena banyaknya sapi. Woi. Ya, sayangnya kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena apa yang naik ke atas? Kita kan jalanan pulangnya juga lewat sini. Otomatis kan dapat juga. Ya udah sekalian lewat pulang aja gitu ya. Dan saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, kepada Pak Rektor dari Universitas Muhammadiyah, kepada para aktivis. Sini aktivis. Nah, ini aktivis-aktivis. Ini aktivis pembela kebenaran. Jadi koruptor di masa depan hati-hati kalau berhadapan dengan orang seperti ini. Kalau mau dihilangkan, hilangkan lebih awal. Jangan sampai lah. Jangan ya, jangan. Ya, kalau saya hilang secepatnya kan, waduh. Iya, makanya jangan berduka itu. Jadi ini koruptor. Ini kemarin termasuk yang ditonton banyak orang ketika aksi demonstrasi. Iya, sesuatu hal. Kemarin kan di Sidrap viral persoalan isu tentang Natalie Hoser. Sebenarnya kan yang jadi kita ini orang-orang sini tuh nggak mempermasalahkan kedatangan Natalie Hoser, nggak mempermasalahkan persoalan Natalie Hoser. Kami cuma mempermasalahkan tempat hiburan malam itu. Iya, jadi sebenarnya sedang ada kampanye. Oh, sudah masuk ya? Di tengah ya, di depan. Oh iya. Hah? Saya mau masuk di situ loh. Ya. Aduh. Siapa tadi? Nih. Di belakang nih.
Tabe. Mana Le? Apalan dyan na. Masih bas. Tuh. Ini judulnya Gul-Gunggul Trik. Hmm. Wah. Jadi sebenarnya kita tuh nggak mempermasalahkan Ibu Natalie Hocher. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang sini tuh lagi pergantian pemerintahan, dan pemerintahan yang baru tuh pengen mendapatkan citra bahwa daerahnya itu religius, aman, tentram, damai, dan minim kemaksiatan dan kriminalitas. Ya, sedikit koreksi sih Guru, bukan mendapatkan, cuman mengembalikan. Karena Oh, memang sejak mengembalikan. dulu kan Sidrap itu terkenal sebagai kota yang religius, cuman gitu. Para cendikiawan ya. beberapa orang-orang yang sekiranya yang tidak bertanggung jawab kemudian melakukan halnya sekiranya menurut dirinya sendiri mereka suka, kemudian mencorenglah nama baik Kabupaten Sidinirapan tanpa dia sadari. Ya, Jadi keuntungannya kan sendiri. Iya. Kami harapannya kan di tuntutan aksi kemarin itu tempat hiburan malam itu segera ditutup karena ini sangat bertentangan lah dengan visi pemerintah kita hari ini, yaitu Sidrap religius. Tapi kalau kenapa tempat hiburan malam? Saya juga sering ke tempat hiburan malam, pasar malam gitu kan. Terus Tapi ya tempat hiburan malam di sini modelnya beda. iya, nah ini kita sedang jalan OTW. Oh, kita mendaki gunung nih. Oh. Agak berbau sih. Tapi Hah? debunya ini debu yang masih natural. Di Pulau Jawa tuh polusi dan polisi itu menjadi tren. Saya kira dua hal yang sama. Beda. Sama merasakan? Enggak. Oh enggak, polisi itu enggak meresahkan masyarakat. Hanya oknum saja. Hanya saja oknumnya banyak. Banyak. Terus sih Ya, tapi kalau di sini aman ya. aman. Saya lihat di sini nggak ada ormas juga. Ormas ormas yang nggak? tukang malak. Di sini ada ormas nggak? Ormas Kang Malak ada nggak? Ormas? Iya. Enggak ada. Ada. Kalau ormas biasa ada ya. Ini pun bahkan kita tuh lagi berdiskusi dengan mahasiswa dari kampus ormas kan? Iya. Iya, Saya Muhammadiyah. Saya bagian dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, tapi Sama teman-teman yang ada di belakang ini. semoga ini juga menjadi bagian dari apa ya? Walaupun di sini saya tuh nggak akan viral, tapi tidak apa-apa. Viral. Ini kan pertama kalinya Guru ke Sidrap. Bapak supir aman, Bapak supir, kalau kita 5 menit 10 menit di sini Aman. Kalau Pak supir bilang aman ya aman. Bisa jangan digas membuat kami deg-degan ya. Yang penting kembalikan dalam keadaan utuh. Ini kalian di sini sebagai ini ya, apa namanya, tim hore ya. Cheerleader ya. Wah, hehe. Ini mereka semuanya pergi tanpa izin orang tua ini. Oh gitu. Oh. Tidak Iya ingin lagi, cuma iya lagi, iya tidak lagi. dapat kepercayaan. Ya. Ini Jadi El? El, papa lagi di kincir. Ya, sebentar. nah kita udah sampai kan. Ini saya bilang kan cuma sebentar. Wah, di sini Jadi bagus. ini nanti suatu saat akan menjadi tempat yang ramai lah. UMKM di sini juga pasti akan hidup. Iya ya. Ini ke depannya. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Kelihatan nggak? Nah, sebentar ya, papa turun. Acaramu. Kelihatan nggak ya? Jadi kita bersama dulu dengan tim pengelola PLTB yang Nah, itu tuh lagi diperbaiki tuh. Baling-balingnya kok cuma 2? Enggak, itu dia berhenti bergerak. Balik lagi dari yang ini nih, yang ini nih. Oh, jadi baling-balingnya
patah satu gitu ya? Enggak patah, itu ada Jadi 3. di sini nanti Bu, Itu kelihatan dari sini dulu karena UMKM ini adalah apa namanya turisme area. turisme area. kamu ke Jadi situ. turis pendatang bisa datang gurgembul dari sini. Emang boleh main-main di situ? Tentu Seba- boleh. Sebenarnya nggak boleh. Sudah bisa dilihat. Tuh nggak boleh. Itu kan itu nanti. Kita harus minta izin dulu sama. 4 namanya Tapi kalau minta izin, kalau dikasih izin boleh. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, dulu memangnya Tapi tapi kemudian kita Hmm? ada aktivitas untuk Oh iya. kalau boleh tahu Bu, alasan mengapa Bapak Jokowi memilih Sidrap ini sebagai tempat adanya energi terbarukan Apa? di Indonesia ini bagaimana? Kan ini Tapi yang pertama ini di sangat Indonesia, jauh, sekaligus yang Dede. terbesar kan. Dan di situ ada laut. Apa? Bukan waktu perjalanan ya, tapi berapa kilometer dari sini, dari rumah ini? Berapa kilometer? Sekitar 2000 kilometer, El. kayak sistem Jauh banget. area Jauh banget. pembangkit listrik itu ada dan bisa memenuhi Sulawesi Selatan atau Indonesia. Tapi Kembali lagi mau ke sahabat SD. Di situ ada panel suryanya enggak? Panel surya ada nggak ya di sini? Baru mau dibangun. Ada yang namanya studi Belum Geografi. ada, baru mau dibikin. areanya dulu. Jadi kenapa tahu Oh iya. Susah ini. kita tawarin sana. Ya, yang tahu situ. Jadi net sebelum ada turbin ini jadi si investor itu melakukan studi area dulu dengan memasang tower untuk mengukur intensitas kecepatan Kincir itu enggak? untuk Enggak lah, ini mah khusus area tersebut untuk dibangun Ini kan ya, seperti kita katakan tadi, wilayah kita melihat dulu tolak Tengah. ukur intensitas kecepatan anginnya. Oh, Sehingga El, di ini sini harus kan dimatiin itu mic-nya ada ya? sekitar Tabrakan ya? 30 kincir turbin kan. Oh, Jadi apakah masih sekiranya bisa ditambah ataukah ya. cuman segitu kemampuan El intensitas mau ke sini? anginnya untuk Dulu El mau ke sini. Iya. Biaya berarti ini akan ada turbin lagi ya? Penambahan lagi. Ini penambahannya di daerah sini ataukah ada di daerah? Main nating. mainan ating. Amin nating nggak tahu udah ambil. Amin nating ya Oh, sekarang ini rencananya akan bangun 20 turbin lagi buat kondisi. 20 turbin. Berarti nanti akan ada bagus. 50. Betul-betul akan jadi yang terbesar. Kurios ambil. Itu masih tahap Dari mana yang mau telepon dulu nanti balik aja intinya mau ambil mainan di bawah. Ya, assalamualaikum. Ayo dulu lihat Ini kan turbin anginnya. penyuplai energi terbarukan ini kan Ya. nyuplainya 3 provinsi ya. Sok Papa Kalau tunggu saya di sini baca ya, 5 menit Google. lagi ke sini ya. Sulawesi Selatan, Sulteng, Sulbar. Enggak. Itu betul nggak? Sultra, Sultra. Ya. Tapi nanti pulang dulu nanti Oh, Sultra. jemput Sulawesi aja. Barat, Sulawesi Selatan, Itu betul. Susah tuh, El. Tenggara sampai barat. Berarti sangat besar ya. Ya dah, ya. Bapak Guru. Wah. Nanti dulu. Apa? Ini kan yang punya vlog ini. Itu. Oh ya. Kesana kapan? Ya semoga secepatnya. Suara yang tadi gitu. Ya, betul juga sih. Jadi inilah Kabupaten Sidendreng Rapang, kota yang sangat damai. Alasannya juga kenapa Universitas Muhammadiyah menang Guru Gembul? Pertama kan kami sering melihat Guru Gembul ini memberikan masukan-masukan persoalan pendidikan. Nah, di Kabupaten Sidendreng Rapang ini terkenal sebagai orang-orang yang terdidik, terkenal sebagai orang-orang yang sangat mendukung pendidikan itu. Apalagi di visi pemerintahan sekarang itu salah satunya adalah pendidikan unggul. Dan kami menyadari bahwasanya memang pendidikanlah yang bisa membawa perubahan kemudian kemajuan di setiap daerah. Makanya untuk hal itu kita mengundang Bapak Guru Gembul selaku narasumber pada kesempatan kali ini di seminar nasionalnya adik-adik kami di pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk memberikan pencerahan ya. Intinya pencerahan pendidikan lah. Gitu ya. Dan tadi kan bukan hanya itu yang kami perlihatkan, kita juga
sambut beliau dengan makanan khas kami di Kabupaten Sidene Lapang itu yang palako. Katanya orang itu nggak afdol datang di Sidrap kalau nggak makan palako. Jadi teman-teman di orang sana yang kalau mau datang di Sidrap belum coba palako, wajib makan dan jangan pergi dari Sidrap kalau belum makan palako. Afdol ya. Kalau misalkan kita ada di sini, Baraya, inilah saya jalan-jalan di sini dan saya jalan-jalan di sini tuh ditraktir Pak Bupati, ditraktir Pak Rektor, ditraktir para aktivis dan ternyata traktir-traktiran ini tuh didasarkan pada falsafah dan kebiasaan orang-orang sini. Kalau ada tamu emang diperlakukan seenak ini ya. Dikasih makanannya enak. Saya tuh jadi nggak bisa diam di sini. Jadi apa tadi istilahnya tuh ya? Maca panguju tawangkai, Apa itu? maca dupa tawangkai, maca panguju tawangkai. Itu artinya kami orang Sidrap pintar menjam orang yang datang, kemudian pintar juga mengantar orang itu dengan baik. Hospitality intinya Maya. Jadi nggak terlalu panjang kayak gitu. Iya, dan tapi apapun itu asli saya datang ke sini tidak kecewa. Ini adalah salah satu tempat yang menyenangkan. Saya perjalanan dari Makassar ke sini tuh pemandangannya indah. Dan saya terkesan dengan wilayah-wilayah yang pokoknya bersih, bagus, enak. Jadi saya rekomendasikan Baraya untuk jalan-jalan ke sini kalau bukan untuk terburu-buru. Kalau untuk terburu-buru di sini susah, tapi kalau untuk travel, jalan-jalan, healing sangat disarankan. Enak. Recommended banget. Mari datang di Sidrap. Ayo ke Sidrap. Ayo ke Sidrap.